Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, ulama, bunyai, kiai, ustadz, ustadzah, nenggus, semua saja jamaah pengajian sinau bareng ilmu tasawuf kitab hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan ini mampu menghantarkan kita semuanya bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi seluruh larangannya, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya bisa ma'rifat kepadanya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita baca Fatihah bersama-sama. Kita tujukan kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, dan yang mensarai kitab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ibrahim Ibnu Ibad An-Nafazi Ar-Randi, latafallahu bihi wa nafihi bi ulumihi. Syai'illahumul Fatihah. Mari kita mulai pengajian ini. Alhamdulillah sekarang sudah pasal yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikan naka, ojo mamangaken temen ing sira, fil wa'di ing dalam janji, apa adamu wuku'il maudhu'i, ora anane tumiboy perkara kang den janjikaken. Wa in ta'ayyana lan lamun dadi tartamtu apa zamanuhu, zamane mau'ud mau, li alla yakuna krana yen to ora ana bodalika mengkono syak kot hafi teman-teman samar fi basyiratika ing dalam peningal ati sira, iku wa ihmadan lan madamaken linuri sari rotika maring cahaya ati sira.
Artinya janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janji-janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Syarah: dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istri Sarah. Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 37, ayat 100, surat ke-37. Doanya yaitu Rabbi habli minas sholihin. Tatkala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira atas lahirnya Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, Siti Sarah tersenyum. Digambarkan tersenyum keheranan. Quran surat Hud ayat 72-73, atau memekik yang ada pada surat Az-Zariyat ayat 29. Qalat ya wailata ya laitani ya qala ya wailatani a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ni syaikhan inna hadha la say'un ajib. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Quran surat Hud ayat 73-72. Demikian halnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala abasartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun qalu basyarnaka bil haqqi falatakum minal qanitin. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimana terlaksanakan berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang putus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 54-55. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basyirah menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia menjadi padam. Keraguan adanya sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk dalam kisah Siti Hajar. Hal tersebut membuat kelahiran Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam tertunda sebagaimana sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah mengenai basyirah, seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya. Lihat Al-Hikam pasal 5. Adalah cahaya untuk melihat al-haq
pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qadha dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda itu menduga mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanallahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi dalam sulhul atau perdamaian Hudaybiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan masuk kota Makkah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah yang tersebut dalam surat Al-Fatih, Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu fa'alima ma lam taf'alu faj'ala min duni dzalika fatahan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundulkan rambut kepala dan mendembendekkannya, sedang kamu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fatih ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian sulhul perdamaian Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabatnya lainnya dianggap sangat mengecewakan, maka ketika Umar radhiyallahu an mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah yang artinya dalam menghadapi ujian dari Allah, sesungguhnya Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Intinya, di saat kita ada rasa ragu atas pemenuhan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janji-janji yang ada di Al-Quran atau janji-janji yang ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keraguan itu akan menyebabkan basyirah kita, mata hati kita buram, cahaya sir kita padam, sehingga kita tidak mampu melihat kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan alam semesta ini, dan kita juga tidak mampu melihat sir-sir yang ada pada diri kita dan alam semesta ini. Untuk itu kita harus tetap yakin, tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin seyakin-yakinnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.